Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Munasifah dari kelas PAI 3F. Nah, tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Manajemen Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Rul Permata, SIP MMPDI. Video kali ini membahas tentang manajemen pendidikan Islam, meliputi 3 poin. Yang pertama mengenai pengertian manajemen pendidikan Islam, yang kedua mengenai dasar-dasar manajemen pendidikan Islam, dan yang ketiga tentang fungsi-fungsi manajemen pendidikan Islam. Yang pertama, pengertian manajemen pendidikan Islam. Manajemen ini mempunyai arti pengelolaan, sedangkan pendidikan Islam adalah sebuah proses pembimbingan seseorang terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani menurut ajaran Islam menuju kepribadian muslim. Dengan demikian, yang dimaksud dengan manajemen pendidikan Islam adalah sebuah proses penataan atau pengelolaan lembaga pendidikan Islam yang melibatkan sumber daya manusia muslim dan menggerakkannya untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan juga efisien. Poin yang kedua mengenai dasar-dasar manajemen pendidikan Islam. Nah, secara garis besar, dasar-dasar manajemen pendidikan Islam ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada Sunnah dan juga Asar, dan yang ketiga peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Yang pertama ada Al-Quran. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjadi dasar manajemen pendidikan Islam. Di antaranya Quran Surah At-Taubah ayat 122. Jadi dapat dikatakan bahwasannya Islam ini menegaskan pentingnya sebuah manajemen. Di antaranya ada manajemen pendidikan, yang lebih khususnya lagi pendidikan sumber daya manusia. Dasar yang kedua yaitu Sunnah dan juga Asar. Nah, Rasulullah SAW ini memberikan perhatian yang tinggi terhadap pendidikan dan juga mempunyai perhatian yang tinggi pula untuk sebuah manajemen. Adapun Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasannya Allah Subhanahu Wa Taala mencintai atau menyukai orang yang melakukan pekerjaannya itu dengan itqon. Itqon bisa diartikan dengan terarah, jelas, tuntas. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwasannya Rasulullah ini menegaskan juga untuk kita mempunyai manajemen, terutama dalam manajemen pendidikan. Nah, dasar yang ketiga ada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan disebutkan dalam pasal 30 ayat 1 bahwasannya pendidikan keagamaan itu diselenggarakan oleh pemerintah dan atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Poin yang ketiga tentang fungsi manajemen pendidikan Islam. Ada 4 fungsi. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga ada tindakan, dan yang keempat ada pengendalian. Yang pertama perencanaan atau yang disebut dengan planning. Perencanaan adalah suatu proses pemikiran baik secara garis besar maupun secara mendetail dari kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing adalah penyusunan dan pengaturan bagian-bagian hingga menjadi satu kesatuan. Dalam pendidikan Islam, organisasi ini diperlukan dalam rangka menyatukan visi dan juga misi. Nah, yang ketiga ada tindakan atau exploiting. Tindakan ini hakikatnya adalah menggerakkan orang-orang untuk mencapai tujuan. Dan yang keempat ada pengendalian atau controlling. Pengendalian ini adalah penentu apa yang harus dilakukan, sekaligus menilai dan juga memperbaiki sehingga
program dapat terlaksana sebagaimana yang telah direncanakan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.